esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi dengan kakak dan abang dalam PPKM 3 pengganti pengajaran kelas minggu ketiga bulan November dengan Kak Tiu Ruta Barat, dengan Kak Cantika Nainggolan, dengan Kak Delvia. Dan Bang Abdi Sitompul. Nah, apa kabar semua adik-adik yang ada di rumah? Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan, yaitu dengan rajin mencuci tangan dan memakai masker pada saat keluar rumah. Dan juga adik-adik harus rajin makan makanan yang bergizi dan juga menghindari kerumunan. Adik-adik sudah beribadah melalui YouTube channel AKBP Rawamangun kan? Supaya adik-adik tidak ketinggalan ibadah online dan kegiatan online lainnya, pastikan adik-adik sudah menekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai PPKM kita, mari kita berdoa. Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur ya Bapa untuk pagi hari ini ketika kami boleh bangun dari tidur kami, dan saat ini kami kembali akan mengikuti pengajaran sekolah minggu. Meskipun secara online Bapa, biar kami boleh tetap semangat, bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Bapa di dalam ibadah kami secara online ini di rumah kami masing-masing. Biarlah segala puji hormat hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu melalui pengajaran pada pagi hari ini. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai pengajaran PPKM kita ini, seperti biasa, kakak mau ada permainan buat adik-adik. Semuanya siap? Siap, aku mau Kak, aku mau. Iya. Aku juga mau, Kak. Adik-adik Hari yang ini di kita rumah mau siap? main apa Kak? Nah, adik-adik yang di rumah siap, permainannya adalah menulis di udara. Wow, siapa yang bisa menulis di udara? Saudara, Ya. bagaimana Kak cara bermainnya? Perhatikan tulisan yang Katiur. Nanti kalian jawab di kolom chat. Nah, Ya. adik-adik semua pasti sudah siap kan? Yuk kita Oke. mulai yuk. Siap semuanya? Perhatikan. Siap ya, perhatikan. Ya. Nah, adik-adik udah tahu kan jawabannya? Tulis di kolom Tulis di komentar kolom, ya. ya, di chat kolom komentar ya. Oke, bisa ya? Sudah ingat ya? Sekarang soal kedua, perhatikan kembali baik-baik. Gampang kok. Siap ya? Baik.
Ya, Nah, ayo tebak. adik-adik, kalau misalnya udah tahu jawabannya, Ya. segera tulis di kolom komentar Ya, ya. ayo. Sekarang soal yang ketiga, perhatikan. Siap-siap, gampang, masih gampang. Yang Siap-siap terakhir ya ya. Kak, yang terakhir. Yang terakhir. Yang ini terakhir, apa? soal ketiga. Ya, perhatikan ya. Siap? Nah. Nah, itu dia games kita pada Apa PPKM ya? bulan November Gampang. ini. Gampang. banget. Gampang Adik-adik banget. jangan lupa tulis Iya. jawabannya di kolom komentar ya. Kakak-kakak, coba dong sebutin apa aja sih sumber terang? Aku tahu Kak, ada lilin. Lilin, Aku juga tahu Kak, ada kayak lagu kita tadi Kak, matahari. matahari. Iya. Dan banyak lagi sumber terang, lampu-lampu juga bisa menjadi sumber terang di kegelapan ya. Iya, tapi Iya. kakak-kakak sama abang-abang tahu gak sih kalau misalnya ada satu sumber terang dunia yang abadi? Wah, Siapa, siapa itu Betul Kak? Kak, yaitu Itu Tuhan Yesus. Yesus adalah terang dunia, seperti lagu ini. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kau selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kau selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Suatu hari di kelas sekolah minggu HKBP Rawamangun. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Ya, bagaimana ujian evaluasi kalian minggu lalu, Dek? Susah Kak. Iya. Wah, susah banget, Kak. Kenapa? Kok bisa begitu? Kalian nggak belajar?
Belajar Kak, tapi tetap susah. Terus kenapa? Seperti apa? Susahnya seperti apa? Gini loh Kak, soalnya kan kalau kata orang, kalau kita semakin banyak belajar, kita semakin banyak lupa. Jadi kalau kita sedikit belajar, kita sedikit lupa. Tidak belajar, tidak lupa. Nah, tidak belajar, tidak lupa. Aku juga Kak, aku kalau habis belajar terus main game, habis itu lupa lagi. Tuh. Terus gimana dong? Gak bisa ujiannya dong. Iya Kak. Itu loh Kak, kemarin si Kenapa? Cantika minta bantuan aku. Boleh nggak sih Kak kalau seperti itu? Terus kenapa? Nanya sedikit aja Kak. Terus kenapa kamu nggak belajar memangnya? Ya nggak tahu Kak, si Cantika minta bantuan aku pas ujian. Ya, baik nggak begitu? Tidak Kak, Iya sebenarnya. sih Kak. Iya, sebenarnya tidak baik walaupun membantu itu sebenarnya tidak baik ya adik-adik. Karena kan pada saat sebelum ujian, ibu bapak guru di sekolah atau kakak sekolah minggunya sudah menjelaskan supaya kalian itu mengerti. Nah, kalau sampai pada ujian kalian nyontek, itu tidak bagus, itu namanya kalian curang. Tuhan Yesus tidak mau anak-anak sekolah minggu seperti itu. Tuhan mau kalian menjadi anak-anak yang teladan, anak-anak yang menjadi contoh bagi teman-teman yang ada sekitarnya. Seperti ada tertulis di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Dengarkan ya, Kak Fir bacakan ya. Iya Kak. Iya, dengarkan. Kamu garam dunia dan terang dunia. Ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Perhatikan. Ayat ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, adik-adik, supaya kalian lebih mengerti apa sih yang dimaksud terang dunia dan garam dunia, kakak ada contoh nih perumpamaan nih ya, aplikasinya peragaan, supaya kalian lebih mengerti, oh ini yang dimaksudnya terang, oh ini yang dimaksudnya garam dunia ya. Perhatikan ya. Nah, ini dia peragaannya. Shalom adik-adik. Bertemu lagi dengan Abang Harlen. Bang Harlen sudah menyiapkan wadah kaca yang berisi air dan telur. Ayo coba, Abang Harlen mau ngapain? Nah, kalau Bang Harlen masukin telurnya ke dalam air, ke dalam wadah yang berisi air, telurnya tenggelam atau tidak adik-adik? Yuk kita lihat. Kita masukin ya. Nah, ternyata telurnya tenggelam ya adik-adik. Nah, Abang Harlen akan mencoba masukkan garam ke dalam wadah yang berisi air dan telur ini. Garam kita butuhkan sehari-hari untuk memberikan rasa sehingga rasanya lebih enak. Nah, jika kita masukkan ke dalam wadah, apa yang terjadi ya? Mari kita lihat ya adik-adik apa yang terjadi setelah memasukkan garam ke dalam telur yang berisi air. Nah, kita masukkanlah garamnya adik-adik, kita masukkan semua ya garamnya sampai habis. Lalu kita aduk-aduk, terus kita tunggu. Mari kita lihat apa yang terjadi ya adik-adik terhadap garam yang sudah dimasukkan ke dalam wadah. Lah, wah ternyata telurnya bisa mengapung ya adik-adik. Ada yang tahu nggak karena apa telurnya bisa mengapung? Karena garam memberikan pengaruh terhadap berat jenis air. Sehingga telurnya bisa mengapung seperti ini. Oke adik-adik, sekian dari Bang Harlen. Dadah. Wah, Debak. Debak. Oh telurnya bisa mengapung ya Kak? Iya, kok Iya, bisa kok mengapung bisa sih loh, Kak? Kak? Iya adik-adik, karena air tawar yang tadi diberi garam sehingga dia mempengaruhi telur, lalu telurnya mengapung. Nah, seperti itulah juga kita anak-anak Tuhan, kita harus bisa memberikan pengaruh yang baik buat di sekeliling kita. Ya, kita harus bisa menjadi teladan. Karena Tuhan Yesus menginginkan kita juga untuk bisa menjadi teladan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti lagu ini, kita mau bernyanyi lagu Yesus menginginkan daku, gitu ya. Yuk kita nyanyi sama-sama.
Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun kau berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, adik-adik, ada satu lagi nih. Sekarang coba kalau kita matikan lampu, bagaimana rasanya? Wah, gelap banget Kak. Aku nggak bisa ngeliat apa-apa loh Kak. Gelap banget, aku takut. Ini tombol piano juga nggak bisa Kak rasanya kalau diliatin. gelap? Nggak enak Kak. Ya, kita tidak bisa melihat apapun dalam Iya. gelap. Kita membutuhkan cahaya terang agar dapat melihat jelas. Iya, Tidak Kak. jatuh, tidak tabrak-tabrak, tidak senggol-senggol. Nah, Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dia memberikan cahaya yang menerangi hati kita. Kita pun harus ikut teladan Tuhan Yesus. Menjadi teladan bagi orang di sekitar kita. Seperti lagu Yesus Terang Dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Adik-adik, demikian pengajaran pengganti pengajaran minggu ini dengan tema kita hidupku menjadi teladan. Adik-adik mau menjadi teladan dalam hidupnya? Mau. Mau banget. Jadi mau menjadi terang dan garam dunia ya. Kita mau menjadi teladan buat sekitar kita. Demikian adik-adik pengganti pengajaran kita minggu ini.
Sampai jumpa di PPKM berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Nah, adik-adik di rumah, saatnya kita mau belajar prakarya. Yuk kita saksikan pojok kreativitas berikut ini. Halo adik-adik. Berjumpa lagi bersama Kak Delvia dan Kak Tiur Huta Barat di sini. di pojok kreativitas bulan November. Nah, adik-adik, di pojok kreativitas bulan November saat ini kita mau membuat gantungan pohon Natal. Hiasan Natal ya Kak? Iya, Hiasan hiasan Natal ya Natal, Kak? Kak. Hiasan pohon Natal. Yes, betul. Yang pertama dari horong 1, bahan yang kita perlukan adalah stik es krim. Nah, adik-adik boleh pakai stik es krim warna apa saja ya Kak Tiur? Boleh Kak. Nah, boleh juga Warna pakai putih, warna biru. putih. Nah, kalau adik-adik mau bertema Natal boleh juga diwarnain pakai spidol nanti. Nah, tahapannya yang pertama kita buat segitiga dulu, Kak. Oh iya Nah, Kak. kalau kita udah buat segitiga, Dibuat segitiga dulu disusun ya Kak. yes, betul. Lalu kita ditempel dulu. pakai Jangan lupa kita pakai lem. lemnya juga ya. Nah, adik-adik kita juga menyiapkan untuk batangnya potongan kardus. Nah, seperti itu kita lem. Satu ya Kak. Nah, kalau misalnya sudah, pasca segitiganya akan menjadi seperti ini adik-adik. Oh Nah, gitu. segitiganya. Terus dihias dong Kak ya. Yes, betul. Nanti kita hias, kita menggunakan manik-manik. Nah, manik-maniknya boleh warna apa saja. Nih, boleh begini. Bagus nih Kak. Di mana nih Kak? Di toko buku ada ya? Toko-toko. Oh, terus ini nanti ditempel Kita dengan tempel-tempel, kita hias laptop. aja. Yes, betul Kak. Motenya atau maniknya. Nah, kalau misalnya udah selesai nih, hias kita juga jangan lupa tempel untuk batangnya. Iya. Jadi seperti pohon ya Kak? Betul sekali, kan kita mau buat pohon Natal Kak Tiur. Nah, nanti kalau misalnya adik-adik sudah selesai atau sudah jadi, hasilnya akan menjadi seperti ini. Oh bagus. Yes. Nah, nanti Taruh gantung di pohon Natal nih Kak. kita juga bisa buat yang seperti ini Kak Tiur. Oh gitu. Nanti kita tambahin gantungan juga seperti ya? ini juga ya. Oh, Nah, adik-adik lucu ada ya. 2 pilihan. Murah meriah Kak. Iya, Bagus. udah gampang juga ya Kak buatnya. Gampang, tinggal tempel-tempel aja. doang. Tinggal ditempel, ambil lem, tempel, pakai lem, Mungkin ditempel adik-adik jadi. buat. Iya, betul. Gampang. Jadi bisa macam-macam pohonnya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ini bisa taruh lagi kalau mau kreatif lagi taruh lagi kayak kayunya di sini juga boleh Kak. Kak Delvi ya di sini, yang di sini, ini begini lagi gitu ya. Sekreatif mungkin pokoknya ada Kak. Gitu adik-adik tuh. Kak Delvi, bagus. Mau suka yang mana? Pilih yang mana? Aku suka dua-duanya Oh sih Kak. iya, aku juga Dua-duanya suka pasti dua-duanya. cantik banget. Ini untuk horong. Horong 1. Selanjutnya kita mau buat untuk horong 2-nya Kak Tiur. Bahan-bahannya apa aja ya horong Kak? dua. Bahannya juga gampang Kak. Ini ada kertas origami. Ya, Apa? origaminya warna merah, lalu warna kuning, lalu ada karton putih, lalu ada piring. Piring ini untuk biasa kita pakai untuk makan kue tart Kak. Nah ini piring, lalu gunting pastinya, sama lem. Nah ya adik-adik, nah gimana cara buatnya? Ya kertasnya kita bikin segitiga dulu. Oh iya, kertasnya kita bikin segitiga dulu seperti ini. Sejajar ya Kak? Ya, ini. Lalu kertas yang ini tadi kita bagi dua, kita lipat, ya, kita bagi dua. Menjadi seperti ini. Ya, Kertasnya pakai yang besar atau yang kecil? yang kecil Kak? aja Kak, nggak usah yang besar. Ke kertas ke untuk kue ini banyak ukurannya. Ini untuk makan kue tart seperti biasa kue ulang tahun, piring kue ulang tahun. Nah ini kita lipat, kita bagi dua jadi seperti ini. Lalu kita ambil kertas origami lagi yang warna kuning, kita buat seperti ini, ya. Nih, ini kita ambil ukuran dari sini setengahnya, seperti ini, ya. Lalu nanti tempel di sini, sudah. Lalu kita tempel deh Kak, pakai lem gitu ya. Nih kita tempel Kak, tempel. Lalu untuk
untuk di bagian atas topinya kita buat kertas seperti ini. Nih kita ukur supaya bulatnya bagus, kita cetak nih pakai uang. Nih seperti ini. Pakai lingkaran apa saja bisa ya Kak? Boleh lingkaran apa aja, ya, tapi biar gampang pakai koin aja lah. Nih. Lalu kita buat seperti ini. Lalu kita gunting. Jadinya ini. Lalu kita buat juga lingkaran-lingkaran kecil 2. Ini juga untuk matanya nanti, sama untuk hidungnya ini dari bekas Kok kain. matanya lingkaran polos Kak? Nanti kita warnai Ya pakai spidol nanti, ya Kak? ya nanti setelah dibuat lingkaran kecil, kita buat hitam gini Kak untuk matanya tuh. Gampang kan daripada beli-beli mahal loh. Gampang. Ini. Pasti adik-adiknya bisa sih Kak kalau buat Ya lalu gini juga. Terus nah ini kita tempel Kak. Kita susun, kita tempel. Oh ya, yang ini juga kan tadi ada 2. Satu untuk di atas topi. Ini kita bagi 2. untuk apa itu Kak? Untuk kumisnya si Santa Claus. Nih, kita bagi 2 seperti ini. Lalu kita tempel di sini. Ini hidung, ini mata. Nanti jadinya seperti ini deh. Wah keren banget Kak. Bagus kan? Ini bisa juga di pohon Natal Kak. Nanti ditambahin juga ini ya. Boleh, iya, boleh ditambahin kapas-kapas di Iya, sini nih. kapas-kapasnya. Sini nih kapas boleh. Sekreatif mungkin pokoknya ya Heeh. Kak. Jadi deh. Coba tadi dipadukan dengan pohon Natalnya lagi. Wah, Tuh, keren nanti banget, pohon Kak. Natalnya jadi punya kreativitas adik-adik sendiri. Tuh kan ya. Nah, ini nanti jadi di pohon Natal atau di pintu kamar kalian juga boleh. Pintu kamar kalian juga boleh. Itu kamar taruh di depan pintu gitu ditempel kan. Jadinya jadi hiasan. Terus Kak. bisa ditulis ini Merry Christmas. Hias aja sekreatif mungkin. Menarik nih. Heeh. Terus atau bisa juga ditambahin kapas-kapas gitu kan. Nah ini untuk horong 2 ya. Terus untuk horong 3 gimana Kak? Nah untuk horong 3 karena dia sudah semakin besar pasti agak Tingkat kesulitannya lebih sulit. iya. Tapi nggak sulit-sulit banget Iya, sih. pasti adik-adiknya Gampang, tetap bisa sih. Iya. Nah kita mau bikin apa nih Kak Del untuk horong 3? Mau bikin hiasan juga Kak. Ya kita mau bikin hiasan Natal lilin untuk di meja gitu kan. Nah bahannya apa saja? Nih kita menggunakan bahan-bahan daur ulang. Ini dari bekas lakban ya adik-adik ya. Kita perlu 3 buah dari bekas lakban. Ini nanti ini kita gabung jadi 1. Lalu kita juga perlu kain flanel merah. Kain flanel merah. Ini nanti untuk bunganya. Lalu kain flanel hijau. Ini hijau. Ini untuk daun Kak. Kalau daun bagusnya hijau. Ini untuk hijau ya. Lalu kita perlu juga kardus Kak. Kardus. Ini kita perlu kardus. Untuk apa ini? Ini kan bahan bekas ya Kak. Tapi bisa kepake loh adik-adik. Kita perlu kardus juga untuk alasnya nanti. Nah, kardus itu kita buat lingkaran seperti ini. Ya, kita buat lingkaran seperti ini. 2. Ini adik-adik bisa menyesuaikan Ya, terserah ukurannya mau kecil mau besar terserah boleh. Lalu kardus 2 ini ditempel. Ditempel Kak. Jadi 1 supaya lebih tebal ya Kak. Iya. Lalu kita juga perlu kertas roti. Kertas roti. Kertas roti belinya di mana Kak? Di toko buku. Ada ya adik-adik ya? Di toko buku kertas roti. Kalau toko kue aja nggak Kak, kan namanya kertas roti. Enggak, Kak. Jadi ini termasuk ATK. Oh ATK, berarti Iya. hanya di toko buku, Toko nggak buku. bisa di Nah, toko kue ya adik-adik. kardus yang tadi sudah kita gunting lingkaran ini kita tempel di kertas roti ini. Aku mau buat bunga, pola bunga. Ya. Oh ya, kita juga perlu ini Kak, styrofoam. Styrofoam ini untuk di atas nanti untuk bentuk lilin. Ini styrofoam, ya. Ini juga kita buat karton lingkaran untuk di bawahnya lilin nanti. Nah,
Nah, tadi kan kertas 3 tumpukan bekas lakban ini dijadi satu. Bisa pakai lem, bisa juga pakai isolasi. Dililitin pakai isolasi ya? Disatukan. Ini sudah jadi satu ya adik-adik ya. Lihat, 3 tadi disatukan, lalu kita tutup bawahnya dengan karton lingkaran tadi. Nah, setelah jadi satu ini, adik-adik, kita tutup dengan kertas HVS. Nih, HVS pasti adik-adik ada di rumah ya. Kita tutup dengan kertas HVS biar dia kelihatan rapi. Nah, bisa juga untuk lingkaran ini adik-adik menggunakan bekas tisu roll. Ya, bekas tisu roll. Jadi bisa bikin lilinnya yang lebih kecil. Ini lilinnya besar. Ya, ini dibungkus seperti ini. Ini, lalu di atasnya kita kasih. Nah, ini styrofoam tadi di atasnya kita bentuk ini. Kita potong sedikit. Ini nanti di lem di sini Kak. Dilem ya. Bisa dilem Kak. Nah, sekarang kita bikin pola bunga. Nanti diselesaikan sama Kak Delvia. Kita bikin pola bunga. Nah, kita bikin bunga adik-adik. Ya. Kita bikin 8 lembar, 8 helai. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Nih, kita bikin 8, lalu nanti kita bentuk bunga. Ini kita lem satu-satu. Seperti ini bunganya ya. Nih. Lalu kita juga buat daun. Tadi kita sudah bentuk daun. Kita bentuk seperti ini daun ya Kak. Lalu daunnya nanti kita susun juga Kak. Nah, bunga yang tadi kita susun, yang sudah kita susun, kita taruh di atasnya. Ini ada kertas krep. Kita gunting sedikit. Ini bunganya. Nah, terus lilinnya bagaimana? Sekarang kita masukkan lilinnya. Nah, buat lilinnya ini tadi. Nah, ini lilinnya kita ambil kertas. Ini namanya kertas emas Kak. Kertas emas warna merah. Lalu kita gunting-gunting seperti ini. Berbentuk kayak kalau lilin cair Kak. Kalau lilinnya meleleh gitu ya? Nah, kita gunting seperti ini tuh. Nanti jadinya seperti ini. Nih, terus kita tempel deh di sini nih. Oh, jadi seakan-akan biar lilinnya meleleh gitu ya Kak? Kita tempel di sini. Nih. Kita tempel, kita tutup lagi dengan kertas was juga deh teman-teman. Nih kita tempel lagi, kita tutup lagi semuanya. Kita mau bikin lilin harus ada apinya ya. Ini kita tempel deh, kita tempel, kita pakai lem.
untuk bagian apinya kita buat dari kertas emas juga sebanyak 3 lembar. Sebanyak 3 lembar ini berbentuk daun ya. Bentuk daun, lalu kita lipat. Ini, lalu kita tempel. Ya, ini harusnya pakai lidi ya adik-adik ya, boleh pakai lidi. Ya bisa pakai lidi atau tusuk gigi juga boleh, tusuk gigi ya. Nah ini kita taruh sini, kita kasih lem. Kita rapikan deh, gunting sedikit pinggir-pinggirnya biar kelihatan rapi ya. Kita untuk lidah-lidah api. Nah jadi deh Kak. Nah, ini tadi dirapikan dulu. Ini tadi sisa-sisanya kita rapikan. Lalu ini lidah apinya ini kita tancap ke Devi di tengah-tengah seperti api. Biar seperti api. Nah makanya tadi styrofoam tadi itu supaya bisa Nampung itu ya. Ya, ini kita tancapkan di sini. Nah, ya, jadi dia seperti api gini gitu kan. Nah, jadinya seperti ini nih adik-adik. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini jadinya seperti ini Kak. Udah jadi deh Kak Delvi kreativitas kita. Berarti bulan ini kita kreativitasnya buat hiasan Natal. Iya kan sebentar lagi Natalan Kak Iya. Delvi. Ya kan? Iya, sebentar lagi Natalan Iya, Kak. Tinggal ini sebulan lagi. ini bisa taruh di bawah pohon Natal Iya, atau di atas meja. meja. Iya. Nah ini bisa taruh di depan pintu atau di pohon Natal. Ini juga nih. Ini juga bisa taruh di gantung di pohon Natal, dikasih pita ya. Pita Nah, merahnya seperti ini. Kak Delvi ini seandainya nih Kak boleh nggak sih lilinya yang kecil-kecil? Boleh Kak. Boleh, sekreatif mereka Seperti aja. mungkin ini hanya contoh. Iya. Pasti kalian percaya adik-adik pasti bisa bikin lebih menarik dari sini. Ini bisa diganti dengan bekas tisu roll yang kecil dibikin 3 lilin atau lilinnya 2, yang satu tinggi yang satu pendek, atau bekas dari apa tuh gelondongan kertas karton gitu juga yang tinggi-tinggi itu juga bisa, mau bikin 3 mau bikin 2 terserah. Pokoknya kalian bisa berkreativitas ya. Pasti adik-adik lebih kreatif ya Kak. Iya pasti Pasti lebih Kak. bagus buatnya. Nah, adik-adik kalau udah membuat ini, adik-adik bisa difoto lalu dimasukkan ke Instagram ya Kak. Oh. Terus tag kemana Kak? Kenapa? Tag kemana kalau udah dimasukin ke Instagram? Kita tag ke Instagram. Sekolah Minggu Yes, KBP Rawamangun. betul. Terus setelah itu ada hadiah aja ya Kak katanya buat Ada hari Kak, ini? nanti setiap orang pemenangnya akan ada hadiahnya. Oh kita ulangin lagi ya. Yang ini untuk orang berapa Kak? Orang satu Kak. Orang satu, tempel-tempelnya gampang ya. Gampang. Bisa kalau bantu, orang satu. bisa dibantu mama papa Iya, ya. Pasti bisa. Oke, yang ini untuk orang Untuk orang dua. orang 2 karena ini udah gunting-gunting, udah kira-kira agak susah lah ya. Nah, yang lilin dan bunga Natal ini untuk orang Orang tiga. 3 karena ini udah agak rumit ya Kak. Ngukur-ngukur ini, gunting-gunting, pakai Bikin pola-pola. bunga, bikin daun juga Iya, tak ini tuh. Nih, kalau dilihat belakangnya gimana sih Kak? Nih, Kakak kasih lihat tuh, rapi kan? Oh, nih, gitu ya. Yuk, adik-adik kita buat segera yuk, sekreatif mungkin yuk. Hiasan mata kita untuk menghiasi rumah kita, pohon Natal kita, dan ruangan kita di rumah. Baik adik-adik, sampai di sini kreativitas kita bulan ini. Sampai jumpa di pojok kreativitas berikutnya. Bye-bye. Nah, adik-adik semua, itu tadi cara membuat prakarya dalam pojok kreativitas bulan November. Untuk adik-adik semua, jangan lupa untuk mendokumentasikan karya kalian ya. Boleh difoto ataupun divideokan.
Nanti adik-adik bisa upload ke media sosial dan juga kalian bisa tag ataupun mention ke media sosial Sekolah Minggu HKBP Rawamangun seperti yang ada di layar. Nah, semuanya sudah selesai nih Kak. Yeay. Ya, adik-adik sebelum kita menutup PPKM 3 bulan November ini, kakak mau mengingatkan adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, selalu makan makanan yang bergizi, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa dalam PPKM ketiga berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.